Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi ya. Bareng saya Adnan. Sehat selalu ya buat teman-teman. Mudah-mudahan eh, kali ini kita akan, saya akan membahas mengenai salah satu lab di DevNet ya. Melanjutkan beberapa video saya kemarin. Kali ini masuk di lab 7.4.8 yaitu mengenai use Ansible to automate install web server ya. Oke, kita buka dulu. Oke, ini kita besarkan. Hmm, ya, ada 5 part ya. Jadi nanti paling kita berarti 4 ya, 4 ya karena part 1 itu sudah saya jalankan di sini. Itu menjalankan virtual machine dev ASC. Oke, di sini part 1. Oke, kemudian part 2 sampai 5 ini nanti kita akan mengkonfigurasi Ansible dan mencoba untuk mengkomunikasikan Ansible dengan local web server ya. Kemudian juga mencoba untuk apa? menginstalasi eh, web servernya. Jadi nanti si apa ensemble-nya itu di config agar bisa berkomunikasi dengan mesin yang akan dijadikan sebagai web server. Coba nanti untuk dilakukan ping, kemudian kalau bisa berarti sudah bisa berkomunikasi yang dengan menggunakan SSH itu ya. Kemudian nanti mencoba untuk menginstal dari Ansible ya, menginstal web server Apache nanti di sana dan dicoba untuk memverifikasi bisa diakses atau tidak. Baik, langsung ke part 2 ya. Untuk virtual machine saya rasa kita lewatin saja. Part 2 di sini ada beberapa step ya. Pertama kita membuka terminal ya, kita kecilkan. Segini kelihatannya masih kelihatan lah. 125 dah. Oke. Oke. Sudah dibuka terminalnya, kemudian kita mengaktifkan SSH-nya ya. Untuk perintah-perintah ini, kalau teman-teman sudah terbiasa dengan perintah-perintah di Linux itu tidak asing lagi ya. Oke, sudo system SSH ya. Enter, oke, jalan. Kemudian di sini kita diminta untuk menginstal SSH. Oke, sudo apt get install open SSH server. Oke, sudah terinstall di sini ya, sudah yang terbaru dibilangnya juga. Kemudian berikutnya ada menginstal SSH password, SSH passnya sudo apt get install SSH pass, enter. Oke, ini juga sudah ya. Lanjut, kita akan memulai mengedit ya untuk file Ansible-nya ya. Kita buka Visual Studio Code-nya. Kemudian nanti kita arahkan untuk folder kerjanya si Visual Studio ini ke folder yang sudah disediakan di lab-nya ya. Oh, saya membuka 2 kali atau gimana nih? Oke,
kelihatannya. Oh, saya kira dua ya. Oke, ini sudah kita open ya. Ini yang kemarin ya. Oke, kita arahkan foldernya ke folder di lab ini ya. Ada device lab, kemudian pilih yang ensemble ya. Oke, kita double klik masuk di sini. Ada dua folder di sana. Oke, di dalam dua folder ini nanti masing-masing ada, oke, ada file ini ya, Ansible Apache, kemudian ada beberapa file di dalamnya dan ada Ansible untuk CSR 1000V ya. Jadi kita main-main di folder Ansible Apache. Pertama, kita di hostnya ya, menambahkan host. Oke, ini hostnya. Ini kita copy ya, dimasukkan ke dalam file host ya. Oke, yang dimana host ini nanti adalah mesin dari web servernya yang akan kita install ya. Oke, dimasukkan di sini ya, dimana di sini ada IP-nya 192.0.2.3 ya. Nah, ini kita bisa cek IP-nya, IP address ya, ini di sini. Nah, ini ada salah satu IP di sini ada 192.0.2.3. Oke. Langkah selanjutnya setelah itu, oke, ini kita buat satu konfigurasi ya, untuk membuat agar si Ansible ini bisa berkomunikasi ya. Ada beberapa perintah untuk melakukan komunikasi, di antaranya adalah ping ya. Ngeping kemana? Ngeping ke IP ini ya. Kita masukkan di Ansible config-nya, kita paste di sini ya, dan kita simpan. Oke, nah setelah itu kita coba lakukan pengecekan ya dengan melakukan ping. Perintahnya adalah ini ya, Ansible web server m ping ya. Oke, kita sini. Kemudian sebelumnya karena filenya itu ada di dalam folder lab bla 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 sampai Ansible Apache, kita masuk dulu ke sana. cd lab, kemudian masuk ke devnet Ansible Apache ya, enter ya. Oke, kita agak panjang kan, atau ini kita taruh di atas ya, biar, nah ini foldernya sudah mulai memanjang di terminalnya. Yang ini kita taruh di bawahnya biar tulisan juga agak besar. Oke, kita bisa pakai 175. Oke, kelihatan lah ya. Oke, ini yang ini kita panjangkan ya. Oke. Ansible web server ya, web server yang min kemudian ping, coba enter. Call not match, ignore server, no host match. Oke, coba kita lihat IP address ya, 192.0.2.3. Oke ya, sudah ya. Kita cek di sininya. Host. SSH. Oke, sudah ya. Kita simpan, kemudian yang Ansible-nya sudah ya. Ini kita simpan ya. Kemudian sudah
Ini masuk di foldernya sudah benar belum ini? Kita turunkan. Lab devnet Ansible Apache, kemudian Ansible web server. Oke, kelihatannya kurang S. Ini ya, perintahnya kurang S. Oke, min m ping ya, enter. Oke, ini hasil outputnya ya. Ping ke IP ini sukses ya, ini sesuai dengan yang ada di step 1 ini hasilnya. Oke, lanjut ke step 2. Nah, di step 2 ini kita coba ngobrol ya, karena sudah replay ya, harusnya bisa ya. Ini ada perintah, kita coba ngobrol, berikan satu kata ya, kata-kata di sini ada hello world ya. Oke, ini nanti dia akan memberikan balasannya nanti ya. Oke, ya, satunya change hexagonal hello world ya ini. Oke, sama ya. Oke, selanjutnya kita akan membuat ini menginstal web server dengan menggunakan Ansible ya. Kita ikuti langkah-langkahnya di part 4 ini. Oke. Yang pertama ya, kita membuat satu file ini namanya tes Apache YAML ya. Oke. Di dalam folder Ansible Apache ya, di sini menggunakan Visual Code-nya ya, Visual Studio Code-nya. Ini kita untuk membuat file kita tinggal klik di foldernya ini yang Ansible ini, kemudian di sini ada plus file, new file, new folder ya, kita pilih yang new file, kemudian namanya itu kita paste di sini aja, enter. Otomatis ini nanti di sini sudah kita create satu file tes Apache playbook ya, namanya .yaml. Kemudian ini kita kopikan ini. Nah, kita kopikan. Untuk perintah YAML ini dimulai dari strip 3 ya, di atasnya ya. Yang pertama. Oke, ini ada strip 3, kemudian ini host web server ya, bla 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 ini. Oke, kita simpan. Lanjutnya kita run ya, kita coba tes yang nanti hasilnya ini ya, menginformasikan ada beberapa informasi di web servernya ya. Kita coba run di sini perintahnya ini ya, Ansible playbook ya, kemudian ke min v ke ini file yang tadi ya, namanya apa filenya. Oke, kita paste di sini perintahnya. Oke, enter. Nah, ini dia melakukan proses ya. Oke, proses selesai ya. Ini nanti yang akan kita gunakan untuk proses selanjutnya nih. Udah ya, sesuai ya. Ini statusnya oke ya. Kemudian unreachable-nya 0, failed-nya 0, semua berarti sukses ya. Dan kita create satu file lagi ya, untuk menginstal Apache dengan menggunakan Ansible ini ya. Di playbooknya kita bikin file lagi ya, satu file lagi untuk install Apache ya, dimana konfigurasinya ini ya, hostnya ke web server, kemudian bla bla bla, ini ada tesnya install Apache, kemudian mengenable mode rewrite ya, dan merestart Apache ya. Langkah-langkahnya kita masukkan ke dalam file yang akan kita jalankan ya, yang tadi kita sudah bikin ya, dengan nama install Apache playbook ya.
Kita taruh di sini. Oke, kemudian kita simpan ya. Setelah kita simpan ya, oke, web server ini bisa dibaca aja ya, hostnya itu web server apa, itu apt itu untuk apa ya. Kemudian enable rewrite ini nanti bisa Anda baca, Anda cari referensinya ya di internet. Kemudian ini kita jalankan ya. Nah, sebelum sebelum kita install Apache, kita coba ini dulu ya. Kita coba cek ya web servernya apakah sudah ada atau belum ya di IP berapa itu. Oke, agak lama ya kalau baru pertama kali dibuka ini kayaknya. 192.0.2.3 ya, kita coba akses di sini. 192.0.2.3 ya. Ya, unreachable ya. Belum ada ya. Coba kita cek kalau di sini benar yang itu atau tidak ya. Mana tunjuknya? Oke, 02.3 ya, betul ya. Kemudian nanti pada saat proses install dia oke, alright. Oh ya, ini nanti di 8081 ya, 8081. Ya. Yang defaultnya itu dia di 80, di sini dirubah ke 8081 ya. Ya, kita coba kalau di sini 8081 tentunya harusnya belum ya, belum bisa ya. Sama ya, belum bisa ya. Kita close ya. Nah, ini kita install dulu web servernya ya, Apache web servernya. Oke, langkahnya tadi ini bikin file untuk instalasi, kemudian kita masukkan ini file instalasinya. Oke, tadi mana? Di sini ya. Install Apache Playbook ya. Mana? Oke, masih di atas ya ini. Nah, ini ya masih di sini ya, posisinya masih di step 3. Kemudian di step 4 ya, step 5 ya, langsung kita step 5. Ini kita menjalankan script yang tadi ya, yang sudah ditambahkan ke dalam install Apache Playbook YAML. Oke, kita paste di sini perintahnya. Bentar. Oke, ini proses ya, pengecekan. Oke, kemudian dia install Apache-nya ya. Ini proses install Apache online ya. Ini teman-teman semuanya ketika proses ini online karena si web servernya ini ya, mesin web servernya ini mengambil file-file dan library-library yang ada di repositorinya si ini operating systemnya ya. Oke, ini prosesnya waktunya itu tergantung dari internet dari teman-teman, tapi saya rasa internet yang sekarang itu sudah bagus-bagus ya. Nah, yang punya saya ini jangan-jangan yang agak-agak gimana gitu kok kelihatannya lama ya. Oke. Oke, kita coba stop dulu ya. Kita pause dulu. Oke, ini sudah mulai ya, udah selesai ya. Oke, udah selesai tadi proses instalasinya ya. Oke,
ini library-library-nya yang diambil ya cukup banyak, makanya tadi agak lama. Ketika dia proses download install gitu ya, atau download dipasang ya. Nah, ini sudah terpasang, kemudian dia melakukan rewrite di mengenablekan mode rewrite-nya di sini, modul rewrite di-enablekan, kemudian melakukan restart ya. Karena setiap kali aksi perubahan di web servernya harus di restart sih Apache-nya ini ya. Ini restart, ini log restartnya ya. Dan oke ya. Sudah selesai ya. Kemudian langkah berikutnya ini mengecek statusnya ya, status dari si Apache-nya ya. Sudah aktif atau belum gitu ya, sistem status Apache 2. Nah, ini statusnya untuk Apache 2, dia statusnya aktif atau running ya. Kemudian proses ininya ada, memorinya dia makan berapa, dan ini di starting kapan ya. Oke, dan berjalan kapan. Oke, sudah running ini ya untuk Apache-nya. Baik, kemudian tadi dicek kan tidak jalannya. Oke. Kemudian kita coba cek di Chromium-nya ya. Ini kalau secara default harusnya masih di 80 ya. Kita coba cek di port defaultnya website di 80 ya. Untuk IP-nya ada 192.0.0.2.3 ya. Nah, ini kita lihat Apache-nya sudah terpasang ya web servernya. Oke. Selanjutnya ini berarti tadi proses instalasinya sudah berhasil. Selanjutnya di step ini di part 5 ya. Di part 5 ini menambahkan opsi dengan menggunakan Ensemble ya. Yaitu ini web servernya, ini mengarah ke web server, portnya mau dirubah ke 8081 ya, dengan menggunakan file yang ini tadi ya. Oke, jadi ketika mau ditambahkan, kita masih memanfaatkan file ini ya, yang ada di sini ya, ditambahkan dengan ini ya, cara Apache bla bla bla, reset Apache. Oke. Oke, kita tambahkan di sini di bawahnya. Kita simpan ya. Toh ini ada nama file, option, sorry. Ini kita bikin file lagi ya. Kalau tadi kan install, ini kita bikin file lagi. Ini kita tetap ya, kita bikin file lagi ya. Install Apache option playbook YAML ya. Oke, kita bikin file lagi di sini ya. Di Ensemble ini, kemudian kita create file, kita bikin namanya di sini kosong, kemudian kita tambahkan script yang tadi ya, yang install option tadi. Oke, kita copy dulu ya di sini. Salah, sorry, keliru mencet ya. Oke, kita tambahkan di sini. Oke, ini sudah ya, bahwa ini aksinya ke web server, di mana nanti ada install Apache yang terakhir ya. Mungkin ini coba ngecek ya, barangkali ada yang baru, kemudian coba di restart, kemudian merubah Apache yang tadi di 8080 itu
dirubah ke portnya 8081 ya listenernya. Jadi dirubah dari defaultnya 80 dirubah ke sini. Ya, dari 80 ke 8081. Kemudian di Apache kan juga ada virtual host ya. Di virtual hostnya juga dirubah ke 8081. Oke, di sini defaultnya kan biasanya di 80 seperti ini, dirubah menjadi 8081. Oke, kita simpan, kemudian kita eksekusi ya. Ini sebelum dieksekusi ini diminta untuk menunjukkan ya yang tadi konfigurasinya ya, listenernya di 80, kemudian di virtual hostnya juga di 80. Nah, ini ya. Ada di mana konfigurasinya? Kalau manual posisinya ada di sini ya, bisa dilihat di sini. Ya. Oke. Ini kita lihat di sini, kita pakai cat saja karena tidak mau edit. Sebenarnya kalau mau diedit ya tinggal pakai editor ke file tersebut ya. Oke, ini listenernya di 80 ya. Kemudian untuk yang virtual hostnya ada di sini ya, di 00 default ya. Ya, kalau setelah dirubah juga tentunya dilakukan restart di web servernya ya. Oke, ini di virtual hostnya ya. Virtual hostnya listener di 80 dan ini oke, rollout dan macam-macam. Ini ada dokumen rootnya di var.html ya. Oke, itu sebelum kita eksekusi ya si tadi optionnya. Nah sekarang kita eksekusi ini script yang tadi kita bikin ya. Oke, kita copy saja ya untuk perintahnya, kemudian kita paste di sini. Oke, Ensemble Playbook, install Apache option, ini nama filenya ya, enter. Oke, ini play web server task bla bla bla. Oke, proses. Oke, modenya right. Oke, nah ini dirubah ke 8081 ya. Oke, dan sudah selesai ya. Statusnya change 3 unreachable 0 file 0. Oke, kemudian kita coba get lagi ya. Kita coba ini portnya sekarang sudah berubah ke 8081. Yang ini juga sudah berubah ke 8081. Oke ya. Selanjutnya ini sudah ya. Oke, ini juga sudah. Dan kita coba open di port 8081 ya, si web server tadi yang tadi di 80 ini. Coba yang di 80 dia nggak ada ya, karena sudah berpindah ke 8081. Nah ini itu ya, sudah selesai untuk lab ini ya 7.4.8 ya, dimana tadi kita melakukan konfigurasi di Ensemble, kemudian mencoba mengkomunikasikan script Ensemble ini dengan mesin web server, mesin yang akan dijadikan web server. Kemudian kita membuat script ya. Ketika sudah bisa komunikasi, kita selanjutnya membuat script untuk melakukan instalasi Apache web server melalui Ensemble. Kemudian kita jalankan dan ini sudah berhasil websitenya ya, web servernya sudah terinstall di sini ya, Apache web server. Itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk sudah menontonnya. Kemudian jangan lupa like dan subscribe ya.
Silakan tinggalkan komentar untuk memberi masukan atau apapun ya, sumbangsi saran. Oke, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.